Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramadan, NIM 2402002. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang bukan hanya menjadi permulaan dari sejarah umat manusia, tapi juga kisah yang mengandung pelajaran mendalam tentang ketaatan, kesombongan, penyesalan, dan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ini adalah kisah tentang Nabi pertama, Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ditiupkan ruh ke dalamnya dan dimuliakan di hadapan seluruh para malaikat dan diberi amanah sebagai khalifah pertama yang ada di bumi. Namun, di balik kemuliaan itu ada ujian, ada keputusan yang membawa akibat besar. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan bahwa pintu ampunan Allah itu selalu terbuka bagi hambanya yang kembali. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang, agar setiap bagian dari kisah ini menjadi pelajaran yang menyentuh jiwa. Sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat dari cahaya dan jin dari api. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluk baru, yaitu manusia sebagai khalifah pertama di bumi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih dan menyucikan namamu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah pun menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Tanah itu dibentuk, lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka hiduplah Adam sebagai manusia pertama. Setelah diciptakan, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, mereka tak mampu menjawab, tapi Nabi Adam alaihissalam mampu menjawab semua pertanyaan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa ilmu adalah kemuliaan pertama dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai sebuah bentuk penghormatan. Semua sujud kecuali iblis. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Karena kesombongannya, iblis pun dikutuk dan diusir dari surga dan menjadi makhluk terlaknat. Ia pun bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan Adam hidup sendiri. Dari diri Adam, Allah menciptakan seorang pendamping, yaitu Hawa, seorang istri, seorang sahabat, sekaligus seorang teman dalam suka dan duka. Mereka pun tinggal di dalam surga, tempat yang penuh kenikmatan, tanpa kekurangan, dan tanpa kesedihan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan tersedia, dan segala keindahan ada di sekeliling mereka. Namun, di tengah kenikmatan itu, Allah menetapkan satu larangan, satu perintah yang menjadi ujian bagi keduanya. Allah berfirman dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah dari segala sesuatu yang ada di dalamnya sepuasnya, sesuka kalian. Tapi jangan kalian dekati pohon ini, karena kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Pohon itu dikenal sebagai pohon Syajaratul Khuld atau pohon kekekalan. Namun, ujian sesungguhnya bukanlah pada buahnya, bukan karena rasa atau bentuknya, melainkan karena ketaatan. Namun, iblis yang telah membangkang tidak tinggal diam. Ia ingin menyesatkan Adam dan Hawa dengan tipu daya dan kata-kata manis. Tuhanmu hanya melarang pohon ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau agar kamu tidak kekal di dalam surga, bisiknya dengan penuh tipu daya. Hari demi hari, bujukannya terus membekas, hingga akhirnya Adam dan Hawa tergoda.
dan memakan buah itu. Seketika aurat mereka terbuka dan mereka pun merasa malu dan bergegas menutupi diri dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka dan menurunkan keduanya ke bumi. Tapi sebelum itu, Adam dan Hawa menyesal dan berdoa, "Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Karena melanggar perintah, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di wilayah India dan Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Mereka terpisah jauh, dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang dalam. Namun, Allah Maha Pengasih. Setelah masa pencarian dan taubat yang tulus, Allah mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah dekat Mekah. Di sanalah mereka bersatu kembali, memulai hidup baru sebagai manusia pertama di bumi. Setelah bersatu kembali, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru di bumi. Mereka belajar bertani, berburu, membuat peralatan sederhana, dan membangun peradaban pertama manusia. Bersama, mereka membesarkan keturunan yang kelak akan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dari mereka, umat manusia bermula. Dengan ilmu, kerja keras, dan petunjuk dari Allah, mereka mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi setelahnya. Adam adalah nabi pertama, pemimpin pertama, dan ayah dari seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Adam menjadi nabi pertama di muka bumi. Nah, tugasnya yang pertama mengajarkan tauhid kepada anak dan cucunya. Yang kedua menjadi pemimpin dalam beribadah. Yang ketiga menjaga agar keturunannya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam menjadi dasar dari peradaban manusia. Dalam kisah Nabi Adam ini juga kita belajar hal-hal yang berharga. Yang pertama, ilmu adalah kemuliaan pertama bagi manusia. Kedua, kesombongan akan membawa kehancuran seperti iblis. Godaan selalu ada, tapi kita harus selalu kuat dan taat. 4. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat. Yang kelima, setiap kesalahan pasti menjadi awal perubahan jika diikuti dengan penyesalan dan taubat. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam hidup sekitar 1000 tahun lamanya. Ia wafat dan dimakamkan di bumi. Dari keturunannya lahirlah para nabi hingga akhirnya datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita jaga diri dari kesombongan, tingkatkan ilmu, dan jangan ragu untuk bertobat jika berbuat salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.